A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat sehat, dan yang paling penting adalah nikmat istiqomah dalam iman dan Islam. Insyaallah majelis kita ini dan kajian kita pada pagi hari ini Allah berkahi dan menjadi penambah amal ibadah kita nanti di sisi Allah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan atas kehadiran Nabi besar kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita harapkan syafaat beliau kelak yaumil akhir. Bapak, Ibu, jamaah salat subuh yang saya muliakan, orang tua saya juga. Sebelumnya mungkin pada teman saya gitu ya, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maulana Umar bin Abdul Hasan, sarjana hukum. Asal saya dari Medan, Sumatera Utara. Horas. Kemudian saya mungkin sebaya dengan anak panjenengan atau cucunya malah. Saya kelahiran 98. 98, mulai masih 24 ya. S1-nya di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, jurusan Hukum Keluarga Islam. Ini lanjut S2 di jurusan yang sama, lagi tesis masuk semester 4. Dulu pernah mondok di pesantren di Medan selama 6 tahun. Nah, saat ini saya tinggal di daerah Saken, Demangan, belakang Hotel Mercure dekat Lipo. Nah, sebelumnya saya di sini posisinya menggantikan Ustaz Aziz Wijaya. Tadi pagi beliau ya, karena beliau tadi malamnya kan terapi lintah. Makanya pas sampai subuh ini masih belum berhenti. Nah, darah itu masih tadi keluar, jadi nggak bisa izin. Tolong ini sebelum subuh tadi telepon kan. Jadi saya insya Allah bisa hadir. Tapi ya nanti mohon maaf jika ada kekurangan dan seterusnya. Nah, kegiatan sehari-hari saya ya misi ngajar juga, kemudian misi juga, dan lain sebagainya. Nanti kalau misalnya anak-anak Bapak Ibu ada yang masih muda ya, yang masuk ke jenjang pernikahan, nah itu nanti bisa belajar, nanti lihat di akun media sosial saya, karena jurusan saya hukum keluarga Islam, supaya nanti tidak salah pilih, itulah ya, baik karena yang baik itu kaitannya dalam Islamnya. Karena banyak orang-orang yang sudah terlanjur nyaman, terlanjur suka, akhirnya tidak berpikir secara rasional lagi. Jadi kalau kita itu baik, insya Allah akan jumpa dengan yang baik juga. Kalau tidak baik, maka dia akan jumpa dengan yang tidak baik juga. Jadi ada pertanyaan, kenapa orang yang baik itu ada yang jumpa nggak baik? Nah, padahal dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 26 kan al-khabisa bil khabisin. Jadi yang buruk sama yang buruk, yang baik sama yang baik. Jadi sebenarnya jodoh adalah cerminan diri itu banyak orang yang salah paham. Maknanya kan sebenarnya ada dua. Pertama cerminan zahir, yang kedua cerminan batin. Dan maknanya sebenarnya cerminan batin. Banyak orang yang tertipu dengan cerminan zahir.
Jadi dia sholat, ngaji misalnya kan, puasa sunnah, tapi tetap dapat yang buruk, boleh jadi cerminan dari batinnya yang keras, batinnya yang kotor, ngeyel, keras kepala. Sudah berkali-kali Allah kasih sinyal ini gak baik, misalnya kan, dipaksakan. Banyak seperti itu. Sudah jelas-jelas calonnya ini gak sholat, Allah saja dilawan, misalnya kan. Sudah jelas-jelas misalnya calonnya ini jauh dari Allah, kemudian nggak bisa bertanggung jawab, tetap dipaksakan. Jadi itu bukan cuma zohirnya mungkin soleh-soleha, tapi batinnya keras. Dinasihati orang tua berkali-kali enggak nurut, dinasihati temannya tetap nggak mau. Nah seperti itu. Jadi kita akan kaji sedikit pada pada subuh kali ini, ya masih fokus ini. Nah, tentang ketakwaan saja lah. Nah, tapi nanti akan saya kupas dari arah yang berbeda sedikit. Jadi kalau dalam filosofi Jawa itu Bapak Ibu, kalau jempol ini diibaratkan penguasa, ya. Jari telunjuk ini ibaratkan orang kaya, harta gitu ya. Jari yang tengah ini itu ulama. Kalau jari manis itu remaja atau anak-anak. Kelingking itu perempuan. Iya. Jadi kalau jari tengah ini tadi kan ulama. Ulama itu dia memang harus di tengah. Tapi kadang-kadang boleh jadi ada ulama yang merembet ke penguasa atau orang kaya atau ke perempuan misalnya. Tapi diharapkan memang pada dasarnya dia di tengah, tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Itulah ulama. Kemudian tadi jempol itu penguasa ya. Kemudian ini kan harta orang kaya. Kalau kita sweep nih, itu yang menang mana? Kalau antara telunjuk dengan jempol, jempol. Ya, makanya kalau sudah penguasa itu sudah buat aturan, itu yang mau orang-orang hebat akan kalah. Makanya dakwah yang paling hebat itu udah pada kekuasaan. Jadi misalnya di semua masjid, ustaz-ustaz bilang minum khamar itu nggak boleh, jangan mabuk-mabukan. Tapi di sana tetap dibuka, misalnya kan, di sama saja. Tapi kalau misalnya ada pemerintah atau misalnya penguasa itu buat peraturan ini ditutup, selesai. Tempat prostitusi atau apalah itu yang buruk-buruk itu ditutup sama pemerintah, ada peraturannya, udah selesai. Kita dakwah terus semuanya bilang ini dalilnya haram-haram, kalau nggak ditutup samanya. Makanya hebatnya penguasa itu. Nah kemudian kalau misalnya tadi kelingking kan apa wanita ya, ini kecil-kecil sama penguasa ini, kalau jempol sama kelingking ini sweetnya mana? Kelingking. Ya kalau sehebat-hebat apapun penguasa, lebih hebat istrinya. Nah berbahaya kalau misalnya istrinya misalnya terlalu hidupnya hedon gitu ya, memaksakan selalu. Akhirnya kadang-kadang ada yang dia itu korupsi karena tuntutan dari orang di samping. Permintaannya banyak sekali, repot, akhirnya korupsi lah. Nah seperti jadi kekuatan wanita ini hebat sekali. Tapi kalau kelingking dengan telunjuk, menangnya mana? Telunjuk. Orang kaya, habis wanita kalau ada harta. Habis. Makanya kalau ibu-ibu ini marah, Pak, ini kasih uang merah diam. Kan? Betul, Pak ya? Nah, kalau jajannya aman, yang pertama cerewet, nanti senyum, tiba-tiba senyum. Makanya perempuan itu banyak bisa dikalahkan. Kalau dia nggak kuat imannya, kalah dengan harta orang kaya. Ya kan? Nah, kalau jari manis tadi, kira-kira kalau jari kita sendiri, jari manis kita berdirikan, itu bisa nggak? Ada nggak yang bisa lurus? Susah ya. Artinya nggak bisa nih. Orang remaja sekarang atau anak-anak itu berdiri sendiri nggak bisa. Kalau berdiri sama wanita, ya kadang-kadang dia malah hancur juga kan masa depannya. Tapi dia kalau misalnya berdiri sama jari tengah ini bisa. Makanya
Remaja itu harus dibimbing sama orang tua, sama ulama. Kalau dia berada di dekat ulama, insya Allah aman. Jadi harus ada gurunya. Dekatkan sama ulama, nasihat-nasihat. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Makanya kalau kata Mama Dede itu ya, kalau dalam prinsip kita mendidik anak itu seperti layangan. Layangan itu kalau kita mau terbang tinggi, itu kan ulur tarik, ulur tarik. Jangan ditarik terus, nggak naik. Jangan diulur terus, lepas tangan. Sama kayak bapak ibu kalau dalam didik anak itu, jangan ditarik terus, nggak dibolehkan apa-apa, nggak akan berkembang. Nggak boleh ikut ini, nggak boleh ikut ini. Di rumah aja, buta anak akhirnya dengan kehidupan luar. Bingung dia ketika nanti masa-masa kerja, masa-masa kehidupan di luar, gimana? Bingung. Tapi jangan diulur terus, nanti dia entah kebablasan kemana-mana. Jadi dan bolehkan dia itu beraktivitas, tapi sekali-kali diingatkan, ditelepon. Ketika salah jalannya, tarik lagi. Nah gitu, sehingga dia bisa terbang. Itulah prinsip Islam dalam mendidik anak. Jadi tidak lepas dari didikan orang tua, didikan lingkungan, berada dalam lingkungan yang baik atau tidak. Nah, jadi tadi filosofinya bisa nanti dihafal, penguasa, kemudian yang kedua orang kaya, yang ketiga tadi ulama, dari manusia tadi remaja, yang kelingking kecil-kecil, ya wanita perempuan. Dan ini semuanya harus diatur dengan iman dan ketakwaan. Jadi kalau kita itu kadang-kadang pahamnya itu takwa itu ya kita taat sama Allah, tidak melanggar peraturannya, kemudian ikut sama Rasulullah. Kadang-kadang sebatas itu saja. Itu memang secara umum, tapi definisi lebih dalamnya lagi kita bisa nanti lihat dalam Quran surat Ali Imran 133 sampai 135. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian itu menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ciri yang pertama, jadi ada 5 cirinya ini. Jadi coba nanti kita renungkan sama-sama, ini berhubung akhir tahun Hijriah. Nanti coba introspeksi diri. Jadi kita akan mengkaji introspeksi diri pada subuh kali ini. Syarat yang pertama, ciri orang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra. Yaitu orang yang mudah berinfak saat lapang dan saat sempit. Ini kalau dalam tafsiran para ulama itu ada 2 maknanya. Yang pertama, lapang dan sempit secara finansial. Artinya contoh, misalnya bapak ibu ini sudah istiqomah bangun setiap subuh itu berinfak misalnya 5.000 atau 10.000 atau terserah berapa, itu dalam keadaan ekonomi stabil. Atau 2.000 terserah. Tapi kalau dalam keadaan ekonomi tidak stabil, kita tetap istiqomah nih, meskipun nilainya berbeda. Ya, bisa dipahami ya. Jadi misalnya yang awalnya 5.000, tapi karena ekonomi tidak stabil tetap, meskipun misalnya jadi 2.000 atau 1.000. Itu makna yang pertama. Tapi makna yang kedua yang banyak orang lupakan, lapang dan sedih di sini adalah dari segi spiritual. Contohnya begini, kalau misalnya datanglah anak yatim ke rumah bapak ibu ya, atau fakir miskin, atau tetangga kita yang susah, minta bantuan, dan kita tahu bahwa dia ini selalu membantu keluarga kita, baik sekali orang, dia hanya minta sekedarnya dan kita mampu, kira-kira mudah nggak bantunya? Sangat mudah namanya. Kalau misalnya ada yang seperti itu dalam keadaan butuh dan kita tahu dia adalah orang baik, pernah berjasa bantu kita. Pertanyaannya, kalau yang datang itu tetangga yang kita benci, nah itu kira-kira mau nggak bantu? Mikir-mikir kan? Dia bantu, kita bisa, tapi kita tahu bahwa dia adalah orang yang membuli anak kita, misalnya, memfitnah keluarga kita, nggak pernah menolong. Tiba-tiba dia dalam susah, datang ke rumah kita minta bantuan. Nominal sedikit misalnya, tapi kan ini hati kita sempit banget ya.
Kira-kira mudah nggak? Karena banyak orang, ngapain aku bantu, nggak usah aku bantu gini aja, kan gitu. Kira-kira mampu nggak kita lapang dan sempit, bukan dari segi finansial saja, tapi ketika spiritual kita disempit, kayak dia adalah orang kita benci, karena dia selalu memfitnah kita, kan? Tiba-tiba minta bantuan. Kalau kita sudah mampu tetap membantu, meskipun agak-agak gimana, itu level 1 takwa sudah kita raih. Karena nggak mudah loh. Bagaimana saat orang berbuat jahat sama kita, kita tetap bisa berbuat baik, itulah hebat. Kalau kita tetap bisa berbuat baik ketika nggak ada masalah, ya sangat wajar sekali, aman-aman saja. Kalau ada masalah, kita tetap bisa berbuat baik, dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ketika di perang Taif, di Taif itu bukan hanya sekedar dibully, dicaci, tapi dilempar juga pakai batu sampai pelipisnya berdarah. Kemudian ada malaikat yang mengatakan, wahai Muhammad, angkatlah tanganmu, mintalah kepada Allah agar aku membalikkan 2 gunung ini ke penduduk Taif, aku hancurkan mereka. Tapi lihat, Nabi pada saat itu dalam keadaan berdarah mengatakan apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allah berikanlah hidayah kepada kaumku karena mereka belum mengenal kebenaran. Bisa nggak? Suri tauladan kita sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita itu dibuat, ada orang berbuat jahat sama kita balas dengan kejahatan, itu suri tauladan dari mana? Nabi kita nggak ngajarkan seperti itu. Tapi meskipun di levelnya berat, tapi kan kita berusaha. Ini yang pertama ciri-cirinya. Jadi nanti coba direnungkan. Kita itu bisa nggak kita berbuat baik dengan mertua atau anak atau tetangga yang tidak baik sama kita? Ciri-ciri yang kedua orang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wal kaazimina al-ghaiz, mampu menahan amarah. Jadi kalau dalam Al-Quran Allah menggunakan bahasa marah itu dengan 2 versi. Yang pertama ghadab, yang kedua ghaiz. Ghadab itu marah yang terlihat secara visual, mata kita bisa lihat, nampar, nendang, mencaci. Itu kita tahan. Tapi ada yang kedua, marahnya ini tidak terlihat secara kasat mata. Kalau yang pertama terlihat, yang kedua tidak terlihat. Misalnya jadi dendam ini bisa nggak kita tahan? Jadi mampu nggak dalam keadaan kita meskipun marah, kita salurkan dengan kebaikan? Itu dia. Jadi kalau kita lihat, dulu pernah ada kisah, tapi di zaman sekarang itu ada seorang mahasiswa di Universitas Ummul Qura Makkah. Itu suatu ketika di universitasnya ini UAS, ujian. Jadi ketika ujian ini dia belajarlah dari pagi sampai malam. Nah sampai malam hari lapar, kecapean, dan minta izin ke ayahnya, mau izin keluar sebentar jajan, bentar. Tapi pada saat itu ayahnya ini kan dalam keadaan posisi marah, emosi. Orang kalau udah emosi kadang-kadang nggak bisa dikontrol ya kalau itu ucapan atau tindakannya. Jadi dalam keadaan emosi kata ayah beliau, nggak usah keluar di rumah aja, ngapain? Baru minta izin lagi tetap nggak dikasih. Akhirnya sang anak ini ngadunya sama ibunya, Bu, tolong dong bilangin ke bapak saya mau izin keluar sebentar, lapar, jajan. Nah ibunya bilang apa? Kasih toh pak, itu anak muda capek belajar dari pagi sampai malam, sebentar aja nanti dia langsung pulang kok. Karena si ayah ini merasa anaknya ngadu sama ibunya, dia mengatakan apa? Kalau begitu pergi saja keluar sana, nggak balik juga nggak apa-apa. Jadi tetap pergilah anaknya tadi jajan keluar bentar. Rupanya bapak ibu malam itu nggak balik, sampai keesokan harinya ternyata sudah ada berita di televisi Arab Saudi itu terjadi kecelakaan di daerah Arafah. Terjadi kecelakaan di daerah Arafah. Ketika ditelusuri ternyata itulah yang tadi malam ditabrak truk. Jadi ketika didatangi oleh keluarganya, nangislah ayahnya. Ayahnya mengatakan apa? Bukan mungkin itu yang membunuh anak ini, tapi ucapan kita di malam lain. Makanya itu penting sekali Bapak Ibu dalam didiknya itu, usahakan dalam keadaan jengkel apapun, coba
Kalau tidak bisa mengatakan yang baik, diam saja. Itu sholawat. Jangan malah mengutuk. Ini kesalahan banyak orang. Dikutuk, disumpahin. Makanya dulu kalau misalnya kita belajar di sirahnya nih ya, sejarah-sejarah ulama itu kenapa bisa hebat-hebat. Salah satunya Imam Sudais ya. Imam Sudais Imam Masjidil Haram pernah satu kondisi diwawancarai oleh seorang wartawan dari Arab Saudi. Ditanya, wahai Imam Sudais, bagaimana engkau dididik oleh orang tuamu dulu sehingga bisa jadi Imam Masjidil Haram? Padahal syaratnya begitu hebat dan begitu susah. Harus hafal 30 juz, mungkin kemudian dia itu juga bisa khotib, bisa jadi suri tauladan, akhlaknya terjaga seterusnya. Kemudian beliau hanya menjawab santai saja. Jadi dulu saya itu, kalau saya itu nakal sekali, ibunda saya selalu doakan yang baik-baik. Wajar beliau jawab. Jadi kisahnya itu selalu ketika ibunya yang sudah menyiapkan makanan dan minuman di ruangan tamu. Bayangkan ya, ibu jika misalnya menyiapkan makanan dan minuman lengkap semua sudah dimasak. Tiba-tiba dari luar rumah Imam Sudais kecil ya seperti anak panjenengan lari-lari. Jadi jangan kita kira kalau ulama itu ketika kesini itu zikir, duduk itu malam, istighfar. Tidak seperti itu. Ya jalan lari-lari. Nah dari luar rumah Imam Sudais kecil ini membawa sebongkah pasir di genggaman tangan kanannya. Lari, dilempar pasir itu. Jadi kenalah semua makanan, minuman yang sudah dihidangkan. Gimana perasaan ibu kalau baru masak, tiba anak lari, lempar pasir, kena, nggak ada yang bisa dimakan lagi. Pasti emosi, marah. Jadi ibunya Imam Sudais juga marah. Cuman bedanya beliau itu ketika marah itu mengatakan apa? Wahai Sudais, pergilah engkau ke Masjidil Haram, semoga engkau kelak menjadi imam di sana. Itu yang diucapkan. Bayangkan. Setiap kali nakal gitu. Hanya Ustaz Abu Somad kalau kita kan kenal dari Riau, pernah beliau bilang dalam tabligh akbarnya itu. Jadi ada tetangga saya dulu nanya ke almarhumah ibu waktu kajian sana, Bu Somad, gimana sih ibu dari anak ibu ini kok bisa pintar banget, semua bisa dijawab, dapat beasiswa lah, sekolah tinggi-tinggi. Jadi Bunda Ustaz Abu Somad ini mengatakan, dulu si Somad ini setiap malam waktu kerja itu selalu saya bacakan di kepalanya 100 kali Al-Fatihah. Siapa ini? Orang kan banyak nggak tahu. Padahal Ustaz cek tes. Cek, iya. Nah, jadi padahal Ustaz Somad pernah bilang beliau dulunya 4 kali diusir dari sekolah. 4 kali, nggak ada satu sekolah pun yang menerima. Bayangkan. Tapi nggak pernah putus asa. Itu ya, intinya orang tua beliau tidak pernah putus asa. Selalu doakan yang baik-baik, dididik, akhirnya jadilah orang. Dan banyak sekali kisah yang lain sebenarnya yang penting. Tahu nih konsep cara mendidik anak yang baik dan benar. Imam Al-Ghazali itu nggak serta-merta jadi imam Hujatul Islam, hebat itu enggak. Nah dalam riwayatnya apa disebutkan? Ibunda beliau tidak pernah menyusui anaknya kecuali dalam keadaan berwudu. Siapa? Ini orang nggak banyak tahu ini. Ibunya Imam Al-Ghazali itu nggak pernah menyusui anaknya kecuali dalam keadaan berwudu. Dan diniatkan agar jadi ulama. Tapi kan kadang-kadang sekarang tidak seperti itu. Nyusui anak nggak bodoh, habis jadi cabai, jadi anak. Akhirnya anaknya besar jadi cabai-cabean. Atau misalnya anak tadi diniatkan apa ketika disusui? Diniatkan supaya tidur, supaya diam. Betulan tidur ketika Zoom, ya. Betulan diam, nggak mau bicara, nggak mau. Bisa jadi karena dulu diniatkan ketika disusui, bukan diniatkan agar menghafal Quran, agar jadi ulama, agar jadi pengusaha hebat, tapi diniatkan supaya tidur, supaya diam. Itu jadi niat. Nampaknya hal sederhana sekali, tapi tidak hanya yang lain. Jadi silakan aja. Ya, jangan, nggak usah menyesal ya Bapak Ibu, misalnya ada, aduh gimana, sudah terlanjur gimana, sudah besar orangnya, ya sudah. Mungkin untuk anaknya atau menantunya silahkan diajarin hal seperti ini.
Jadi itu wal kaziminal ghaiz. Jadi yang kedua itu mampu menahan amarah. Kalaupun disalurkan dalam keadaan baik. Jadi kalau marah lebih bagus astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, itu lebih bagus daripada dibilang dasar anak tuyul. Jadi tuyul besar. Dasar anak jin keliaran nanti ke mana-mana. Jadi harus dijaga karena setiap ucapan yang ibu atau bapak lontarkan kepada anak itu akan menjadi doa. Jadi hati-hati ucapan yang ibu lontarkan. Jadi sumpahkan aja dia jadi ulama, sumpahkan jadi presiden, jadi orang besar, itu lebih bagus. Nah yang ketiga, wal kazimina wal afina 'anil nas. Jadi orang bertakwa itu mudah untuk memaafkan orang lain. Mudah. Jadi kalau misalnya kita lihat Bapak Ibu, kita ini kadang-kadang terlalu egois dalam hidup. Kita itu pengen Allah mengampuni kita, tapi kita nggak mau maafin orang lain. Coba deh kita maafin diri kita sendiri juga, berdamai dengan takdir, berdamai dengan orang lain, supaya tidak tersimpan energi negatif dalam hidup kita ini. Itu jauh lebih indah, jauh lebih nyaman. Gak usah disimpan masa lalu, kejahatan orang itu dibiarkan saja, itu jauh lebih enak. Jadi kita itu jangan terlalu egois, kita minta sama Allah supaya kita itu diberikan rezeki yang luas. Tapi kadang-kadang banyak orang dengan alasan mencari rezeki meninggalkan pemberi rezeki. Kebanyakan. Cari rezeki nggak sholat, gimana konsepnya itu? Yakin Allah memberikan rezeki tapi Allah saja ditinggalkan. Ini loh banyak keegoisan itu. Nah itu ciri-ciri yang ketiga, mudah memaafkan. Yang keempat, Allahu yuhibbul muhsinin. Itu orang yang bertakwa itu adalah memiliki sifat ihsan, berbuat baik itu tanpa pilih-pilih. Jadi kalau ihsan itu secara umumnya kita mampu menghadirkan Allah bukan sekedar dalam ritual ibadah. Orang sudah nyampe levelnya tingkat takwa bagus, dia bukan sekedar, dia kadang-kadang banyak orang ini Allah itu ada ketika sholat, Allah itu ada ketika ngaji, ketika puasa. Kalau di rumah atau kalau sendirian itu nggak ada, kayak nggak ada gitu. Jadi bisa nggak ibu-ibu misalnya kan datanglah tamu, atau misalnya di rumah sama keluarga saja di rumah, tiba-tiba anak ibu jatuhkan gelas ban apa misalnya, nggak sengaja, bisa jadi kita marahi. Tapi kalau misalnya ada tamu, tiba-tiba anak kita bersalah, kira-kira kita marah juga nggak? Bisa jadi, aduh pelan-pelan nah. Mampu nggak kita kayak gitu ketika nggak ada orang? Kenapa? Karena ada Allah situ. Nah itu coba bisa nggak? Kita nggak berani ngambil harta riba, ya karena kita yakin di situ ada Allah. Gitu konsepnya. Orang banyak, Allah itu ada ketika tarawih, ketika pengajian gini. Sampai rumah sudah nanti kunci orang lain, gibahi orang lain, fitnah, dendam, seterusnya. Nah itu ya. Dan yang terakhir, yang kelima, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Jadi kalau orang bertakwa itu kalau dia buat salah, ya, poinnya dia langsung bertaubat, minta ampun. Karena kita bukan nabi, bukan malaikat, ya. Jadi pasti salah. Tapi ciri orang bertakwa ini dia langsung minta ampun sama Allah. Jadi setiap kali ada musibah, itu kita yakin ini adalah cara Allah untuk menyayangiku. Jadi itu kebanyakan orang ini, kenapa dia bisa kecewa dalam hidupnya? Kemudian ketika dia datang ujian ini bisa sakit hati, nangis, jadi-jadinya kecewa habis. Ya, karena dia nggak mengenal siapa yang ngasih ujian. Bayangin ya contohnya Bapak Ibu, Bapak punya anak kecil, kemudian atau bayi atau cucunya. Nah kita dekatin kepala kita ini, nang ning dong misalnya kan. Baru setelah itu ketika didekatin wajah kita ke wajahnya, ditampar anak kecil itu pakai tangan mungilnya. Kira-kira marah nggak? Enggak, ya. Bahkan kalau diletakkannya pun kakinya di kepala kita nggak marah, ya, anak kecil. Ya karena kita kenal anak kecil ini baik, cucu kita yang kita sayangi. Tapi bayangkan nanti ibu setelah pengajian ini ke jalan raya, tiba-tiba ada orang dicubitnya kita nggak kita kenal. Itu marah atau enggak? Ya marah dong. Ini
siapa toh bisa main cubit-cubit aja, main pukul-pukul aja kita nggak kenal. Itulah perumpamaan orang yang kenal sama Allah dengan tidak. Kalau dia kenal ketika dia dapat ujian adalah Allah yang memberikan, nanti mudah itu sabar, yakin ada hikmahnya. Tapi kalau kita nggak kenal, sudah kita salahkan semuanya, kecewa habis-habisnya. Kayaknya dulu para nabi kan seperti itu. Nabi Adam diusir dari surga misalnya, kemudian sholat, bangkit sholat, itulah membaca doa yang selalu kita baca. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zolamna itu kan aku yang salah ya Allah. Itu prinsip Nabi Adam. Jadi enggak yang dikatakan Nabi Adam tuh, oh ya Allah kan aku kayak gini melanggar engkau karena digoda sama iblis. Jadi enggak mencari kambing hitam konsepnya. Nabi Yunus masuk dalam perut ikan 40 hari. Yang disebutkan beliau dalam perut ikan itu subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku yang salah ya Allah. Enggak mengatakan ya Allah kan umat yang pembangkang sama aku. Nah, makanya ketika para nabi mengatakan seperti itu, akhirnya sampailah derajat menikmati ibadah yang sesungguhnya. Berbeda dengan iblis. Iblis itu alim Bapak. Tapi ketika dia ditegur sama Allah, beliau mencari pembenaran. Itu dia, mencari pembenaran atas kesalahan pribadi. Akhirnya mengatakan apa? Ana khairum, aku lebih bagus dari Adam ya Allah. Membangkang. Inilah makin jauh dari Allah. Jadi seperti itulah kajian kita pada subuh kali ini. Semoga ada manfaatnya. Maaf kalau misalkan terlalu lama. Saya sedikit simpulkan bahwasanya ciri orang yang bertakwa tadi ada 5, yang dari Quran surat Ali Imran 133 sampai 135. Yaitu yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra, mudah untuk berinfak baik di saat lapang dan sempit, baik secara finansial ataupun spiritual. Yang kedua, mudah untuk menahan amarah atau disalurkan dalam kebaikan. Yang ketiga, mudah untuk memaafkan orang lain, wal afina 'anil nas. Kemudian yang keempat, Allah yuhibbul muhsinin, senantiasa berbuat baik dimanapun karena dia sadar bahwa Allah itu ada di mana. Dan yang terakhir, kalau dia dalam keadaan salah, terpeleset dalam dosa, salah, langsung istighfar, minta ampun, menyalahkan diri sendiri. Nah, itu sebenarnya semoga dapat bermanfaat. Kita muhasabahi hidup kita selama setahun ini dan yang sebelum-sebelumnya, sejauh apa sih iman kita itu sudah, takwa kita sejauh apa. Insya Allah bisa lebih baik dan kelak kita akan mengharap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.